tapi memilih klaster 1 dan klaster 2. Jadi memilih klaster. Memilih klaster untuk apa, Bu? Klaster. Iya, misalnya kan ini kan udah 1 sampai 4, terus dipilih lagi klaster 1 dan 2 untuk ini, memilih ini. Ini diambil berapa? 4. Kan tadi ada 100. ya. Jadi nanti di klaster 1 ya, di klaster 1 nanti Anda memilih penduduk. Iya. Jadi 73 itu dia berada di klaster yang pertama. Terus 158 itu dia berada di klaster yang kedua. Ya sudah gitu. Terus misalnya ini ketemu lagi 166, 152 udah, ya kan? Kita ambil di sini klaster yang ya klaster ya penduduk. Kok jadi bingung? Ya ini bukan penduduk ini, maksudnya itu bukan individu ya, tapi 73 itu dia berada di klaster yang pertama, 158 itu dia berada di klaster yang kedua, 166 itu dia berada di klaster yang ketiga gitu. Ya betul ya, yang bingung apa? Ini tadi saya bingung untuk apanya sih, Bu? 73 ya benar, 73 ada di klaster 1, 158 ada di klaster 2. Nah, itu tuh untuk apanya di survei cepat itu? Klasternya. Soalnya kan sebelumnya emang sudah dibagi gitu kan, Bu, 1 sampai ada 4 gitu. gitu. Jangan lihat ini. Beda. Jangan lihat itu. Jangan lihat itu, beda lagi. Ini contoh. Ya. Ya kan? Selanjutnya, Bu, selanjutnya. Ini kan sudah ditentuin, Bu, contoh 4 klaster dengan jumlah penduduk 160 310. Nah, berarti kan di sini udah tahu kan, Bu, ada 4 klaster dengan jumlah 160 310. Atau ini seharusnya selesainya dari pembagian klaster tadi. Ini itu adalah ini tuh kok jadi bingung ya? Sebentar ya, dilewati dulu ya. Oke ya, nanti tak ini lagi. Aku bingung benar. Terus sekarang kita pilih ini ya, sampel ya di tingkat klaster ya. Tadi misalnya kita udah pilih nih ya, 73 ini klaster 1, klaster 2 itu 158, 166 itu klaster 3 dan 192 itu klaster keempat. Nah, jadi nanti ya kita lihat ya apakah ada kerangka sampel yang tersedia. Kalau misalnya nggak ada, kita pilih 7 responden di tiap klaster yang terpilih dan pemilihan sampel di tingkat klaster harus dilakukan secara acak. Nah, jadi kalau misalnya ada data yang tersedia, kita langsung ambil aja 7 sampai 10 orang di setiap klaster. Nanti kalau misalnya nggak ada, baru kita buat. Ya. Jadi ini tuh sebetulnya di sini ini letaknya itu di sini. Nah ini pemilihan ini loh, di tingkat ini loh, di tingkat ini. Ini kebetulan nilainya 160, 30, 10. Nah ini makanya akhirnya kita buat bentuknya seperti ini. Tapi nanti saya ini lagi
cek lagi ya. Oke. Terus kalau misalnya kakak sampel nggak tersedia, nah apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau misalnya Anda di desa, di desa itu Anda cari kira-kira yang jadi patokan apa yang unik, yang semua orang tahu. Misalnya masjid ya, atau balai desa ya, atau pasar ya, atau apa yang biasanya bisa ada di posyandu, puskesmas ya, itu bisa dipakai. Ya. Atau mungkin sungai ya, itu juga nggak apa-apa sebagai batas desa gitu ya, nggak apa-apa, silakan di situ. Jadi nanti ada tandai. Misalnya kita gampang-gampangan aja, misalnya balai desa ya, Anda berhenti di situ ya, di balai desa ada gambar. Nah setelah itu ya, Anda mau kemana perginya? Ke barat, timur, ya utara atau selatan. Nah cari rumah yang paling dekat dengan balai desa itu. Itu cirinya itu. Ya, karena memang namanya survei cepat ya, jadi memang harus cari yang paling dekat dengan balai desa itu, rumah yang paling dekat yang mana. Ciri rumah yang paling dekat itu adalah pintunya. Jadi misalnya di balai desa, karena dan kiri ada rumah, misalnya gitu ya, kebetulan juga dekat. Nah kita cari yang paling dekat. Nah paling dekat itu yang mana? Pintunya. Pintunya yang paling dekat dengan balai desa itu yang mana? Bisa kanan, bisa kiri. Nah nanti kalau misalnya kita, oh ternyata yang ke kiri, ya udah kita datangi kiri itu ya, kita beri tanda namanya siapa gitu. Ini kan ada supervisornya ya, jadi nanti mereka tidak melakukan wawancara, ini supervisornya. Nah baru nanti wawancara akan mendatangi rumah itu. Ya. Nah pokoknya yang sesuai dengan kriteria, misalnya tadi kita bicara masalah imunisasi ya, berarti nanti berhubungan dengan imunisasi balita yang ada tidak balita di rumah. Kalau misalnya nggak ada ya jangan ditandai rumahnya, ganti rumah yang lain. Nah rumah yang lain itu kemana kita perginya? Karena kalau di desa itu kan bisa ke kiri ke kanan gitu kan ya. Tetap cirinya itu adalah rumah yang paling dekat. Nah rumah yang paling dekat itu adalah pintunya. Rumah yang paling dekat itu adalah pintu. Seperti itu. Oke. Nah, nanti dilihat lagi kalau misalnya ada balita, nah nanti ditandai bahwa ini nanti bisa diwawancara. Tapi kalau enggak, ganti lagi. Terus ya, sampai Anda mendapatkan 7 atau sampai 10. Ya. Kalau misalnya di rumah itu ya, Anda menemukan ada balita sebanyak 2 ya, ya udah itu berarti menjadi responden Anda, semua diwawancara balita itu. Jadi semua bisa diwawancara. Meskipun nanti totalnya sudah 10 ya, tapi jumlah rumahnya belum 10 ya, Anda harus cari lagi. Jadi cirinya di sini adalah Anda harus mengambil 10 rumah, bukan 10 responden. Ya. Nah itu tentang apa namanya, cara memilih klaster kalau misalnya klasternya tidak tersedia. Jadi Anda harus membuat peta ya. Anda nggak melakukan wawancara, yang ini sebagai supervisor ya, jadi Anda datang memberi pemetaan ya, kira-kira nanti pewawancaranya harus datang ke mana saja gitu. Nah baru nanti pewawancaranya yang melakukan wawancara pada balita. Oke ya, jadi rumah yang paling dekat itu cirinya pintunya ya. Misalnya ini misalnya balai desa ya. Terus Anda tuh harus kemana? Ke kanan atau ke depan? Dan dilihat aja rumah yang paling dekat pintunya ya, dilihat cirinya pintunya. Kira-kira yang mana? Depan itu apa sebelah kiri? Sebelah kanan. Kalau yang di sebelah sini kan nggak mungkin kan? Dia sudah jalan dan jauh. Ya. Kira-kira depan apa kanan? Depan, kalau dekat. Ya. Nanti setelah dari depan itu terus kemana?
ke kiri atau di depan? Ke Ya, nggak apa. ke Itu kiri. yang paling dekat yang mana? Iya, ini pintu masuknya setelah ruangan ini. Ruangan di depan itu berapa sih? 21 ya? 19. 21? Iya. 21. Nah, dengan ruang dosen itu pintunya di mana? Oh, agak sana. Oh, berarti yang paling dekat sini ya, depan ini ya. Nah, berarti nanti Anda ke depan. Terus gitu ya. Jadi cirinya itu adalah pintunya. Pintu yang paling dekat itu yang mana gitu dengan yang pertama, yang awal. Terus gitu sampai Anda menemukan 7. Nah, ini tentang pemilihan klaster ya. Kalau nggak ada kerangka frame, kalau ada kerangka frame-nya enak ya. Seperti di desa, setiap di desa itu kan pasti ada ibu hamil ya. Iya. Iya. Jumlah ibu hamil di suatu wilayah itu kira-kira berapa persen dari penduduk? Nah, itu harus tahu gitu Kesmas ini. Saya nggak tahu sekarang ya, karena memang media memiliki anak itu kan sekarang udah bergeser ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan media punya anak itu kan sekitar 19, 20, 18 gitu kan. Tapi sekarang udah bergeser ke arah berapa? 30 yang sekarang. Nah, artinya apa? Kalau seperti itu, artinya presentasi ibu hamil di sebuah wilayah itu menjadi rendah. Kalau dulu awalnya 15% ya di suatu wilayah pasti ada ibu hamil. Mungkin sekarang sudah nggak berlaku lagi. Nah, makanya hal-hal seperti itu yang Anda harus cari info. Ya, yang tahu ya program. Makanya ini cocok untuk program ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti kerja di dinas ya, Anda melakukan pilih tahu informasi yang untuk mengevaluasi program ini berjalan apa tidak, Anda bisa lakukan survei. Oke. Nah, ini sekarang teknik sampling ya. Bedakan ya unit sampel sama unit analisis ya, tahu ya? Unit sampel apa? Ya, ini ada ini. Indeks yang digunakan untuk memilih sampel. Kalau unit analisis, itu bedakan ya. Kalau misalnya unit sampelnya itu individu, unit analisisnya individu. Kalau unit sampelnya rumah tangga, unit analisisnya enggak, bisa macam-macam. Di rumah tangga itu makanya kita tahu survei demografi kesehatan Indonesia. Rumah tangga kan yang dicari. Survei kesehatan Indonesia, rumah tangga juga kan yang dicari. Nah, unit analisisnya ya macam-macam. Bisa ibu hamil, bisa lansia, bisa balita ya. Bisa ibu menyusui ya. Iya kan? Bisa orang dewasa, remaja gitu, macam-macam. Ya. Ngerti ya? Jadi itu yang harus dipahami. Nah, tadi analisisnya sederhana ya, hanya sekedar proporsi aja, presentasi aja. Nah, minggu depan nanti kita belajar bagaimana cara menghitung proporsi, rata-rata, tergantung datanya ya. Kalau data kontinu nanti kita dapatkan rata-rata, tapi kalau datanya kategori nanti hasilnya cuma proporsi aja ya, presentasi. Udah cuma ini aja nanti. Ya. Ini rumusnya Pak gini. Jadi A ini adalah mereka yang mengalami peristiwa, ya, atau mereka yang dengan atributnya apa? Misalnya kalau imunisasi ya mereka yang mendapat imunisasi. Kalau misalnya ibu hamil di TT, nah ibu hamil yang mendapat TT. Ya.
kayak gitu. Itu proporsi. Nah ini masih ingat ya, ini ketika menghitung estimasi dulu loh waktu semester 3. Masih ingat estimasi, ini rumus estimasi semester 3 gitu. Dasarnya itu aja. Ini produk dan interval. Jangan lupa ini proporsi plus minus. Nah menggunakan pendekatan distribusi Z ya. Ini karena sampelnya dianggap besar ya, kali standar error dari proporsi. Nah ini caranya menghitung ya. Jadi sebetulnya statistiknya ya proporsi, rata-rata gitu. Atau kalau misalnya ingin melihat confidence intervalnya ya berarti Anda harus hitung standar errornya gitu. Ya kan? Ini aja kalau misalnya Anda langsung menggunakan software udah muncul ya, nggak perlu dihitung-hitung. Jeli gitu. Oke, nah ini rata-rata. Kalau tadi proporsi, ini untuk data-data kontinu ya. Ya, kalau data kategori ya itu tadi mereka dengan atribut ya. Atribut itu kan data-data kualitatif ya. Mereka mendapat imunisasi, tidak mendapat imunisasi gitu. Tapi kalau yang rata-rata itu adalah misalnya apa? Sekarang yang lagi in itu adalah merokok, tidak merokok di dalam rumah. Nah, misalnya berapa jumlah rokok yang dihisap ya tiap hari. Nah, itu kita bisa mendapatkan nilai rata-rata. Oke, ini juga sama. Ini kalau rata-rata ya Anda bisa hitung standar errornya. Ya, ini rumusnya, ini nanti dilihat estimasi ya di semester 3 dulu. Ya, caranya kan gini kan rumusnya. Ya cuma bedanya ini dengan melibatkan klaster gitu aja. Makanya di sini pembaginya ada klasternya. Jadi N bar ini adalah rata-rata individu per klaster. Ya, N ini jumlah klaster. Ya udah, tapi konsepnya sama. Ya. Rata-rata itu kan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ya, kan? Itu kalau normal ya kan. Tapi karena di sini kita melibatkan klaster ya, antar klaster ya. Jadi ini rata-rata berapa sih individu di setiap klaster. Nah ini paket statistik sekarang. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan survei cepat ya, jangan menggunakan statistik SPSS, SAS, BNPB gitu ya. Gak cocok karena ini semua untuk simpanan dan sampling. Jadi kalau Anda melakukan analisis data, itu juga perlu diperhatikan softwarenya itu sebetulnya didesain untuk apa. Ya, tapi rata-rata software itu didesain untuk pengambilan secara simpanan dan sampling. SPSS ya, dengan simpanan dan sampling dengan alpha 0,05 ya. SAS, termasuk juga R ya, itu juga simpanan dan sampling yang dengan alpha 0,05. Nah, terus kalau misalnya kita tetap ya memaksa untuk menggunakan SPSS, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma nanti harus ada pembobotan. Ya, pembobotan dari penduduknya kan tiap klaster kan beda-beda tadi. Atau Anda langsung menggunakan ini paket statistik C sampel sudahan ini ya, survei data analisis ini kuno sekali ya, mungkin sudah nggak berkembang ini ya. Ini namanya sudahan, survei data analisis. Jadi ini untuk data-data kategori dan untuk pengambilan sampel yang survei cepat yang klaster itu ya cocok. Jadi tetap Anda masih bisa menggunakan SPSS ya. Ternyata setelah dihitung-hitung ya, makanya ada beberapa ahli statistik itu dia tetap nggak melakukan pembobotan ya. Ternyata memang hasilnya juga nggak masalah sama. Nah memang
Cuman apa? Kenapa kok kita harus melakukan pembobotan ya? Prosedur logika ilmiahnya itu harus seperti itu, karena setiap klaster itu kan memiliki jumlah penduduk ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak menggunakan, ya tidak apa-apa, hasilnya sama. Di hasil itu ya, kalau dilihat di survei demografi kesehatan Indonesia, coba nanti dilihat ya teknik samplingnya. Dia teknik samplingnya itu adalah multi state ya, kalau nggak salah. Ya, multi state. STKI, terus SKRP. Juga nanti harus dilihat lagi ya, karena penting, karena kalau enggak nanti Anda bisa salah. Oke, sudah selesai. Nanti aku akan lihat nanti ya. Ini PJ-nya tetap